Seperti biasa di Ma'had Muqbil Al-Wadi ini kita memberikan kajian ba'da salatil asr, kajian di Fakultas Lughatil Arabiyah dalam pembahasan kitab Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, syarah dari Matan Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada sesi ke-16. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi darsil madhi fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismi al-mufrad wa jam'u taksir wa jam'u mu'annath as-salim wa fil fi'li al-mudhari'. Adapun untuk dhammah dijadikan menjadi alamat ar-rafa' di 4 perkara. Dan perlu diketahui bahwa dhammah sebagai alamat ar-rafa' alamah asliyah. Setelah kita mengetahui bahwa dhammah alamat asliyah, pembahasan kita di sini al-asliyah dari dhammah ini jatuh kepada apa saja dari jenis-jenis al-i'rab. Jatuh kepada 4 perkara. Perkara yang pertama ismul mufrad, dan telah kita bahas definisinya bahwa ismul mufrad adalah setiap isim yang menunjukkan kepada jenis tunggal, bukan untuk mutsanna, bukan untuk plural jamak, dan bukan mulhaq pengikut dari mutsanna dan jamak. Ini definisi dari ismul mufrad, dan telah kami sebutkan hukumnya. Dia marfu dengan dhammah, dan mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Meskipun dia ma'rifah atau nakirah, mudzakkar atau muannats, dhahir atau muqaddar, maka alamat rafihi dengan dhammah. Dan kami misalkan contoh-contoh seperti ismul mufrad. Allah yaqul fi kitabihil karim wa qala rasulu, sahihnya rasulu. Rasulu adalah mufrad. Wa qala ar-rasulu. Dan di sini dia marfu sebagai fa'il, alamat rafihinya dhammah dhahir. Dan Allah berfirman ja'akum rasulun min anfusikum. Sahihnya ja'akum fi'il dan maf'ulun bih, maka rasulun fa'ilnya marfu. Maka alamat rafihinya dhammah dhahirah karena dia rasulun bentuk tunggal dari rusul. Dan begitu pun misal untuk muannats qalat imra'atil aziz. Qalat imra'atil aziz. Qalat imra'atul aziz. Maka imra'atu fa'il marfu. Wa alamat rafihinya dhammah dan dia mufrad dari imra'ah yang tunggal dan dia muannats. Dan juga al-muqaddarah seperti ja'akum Musa bil bayyinat. Ja'akum fi'il wa maf'ulun bih, dan Musa fa'il marfu wa alamat rafihi dhammah muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'addud. Maka ini contoh ar-rasul dan rusulun dan imra'ah dan Musa, kulluhum ismul mufrad, kedudukannya marfu sebagai fa'il wa alamat rafihinya dengan dhammah. Kemudian di pelajaran yang lalu telah kita ambil juga jam'ut taksir. Maka jam'ut taksir definisinya adalah dia jamak yang mana kalimat jam'ut taksir jamak keluar daripadanya al-mufrad dan mutsanna. Dan kalimat taksir mengeluarkan dari jamak mudzakkar salim dan muannats as-salim. Maka jam'ut taksir kalau begitu tarifnya apa? Madalla ala aktsar min itsnain wa lam yuslim mufraduhu min at-taghyir. Bahwa jam'ut taksir adalah dia jamak yang mana mufradnya tidak selamat dengan jamak tersebut. Maka dinamakan taksiran dikarenakan mufradnya yatakassar, berubah. Dan nau taksir seperti kita sebutkan di pelajaran yang lalu ada 4. Hanya perubahan dari harakat seperti asad menjadi usud, hanya perubahan tambahan seperti rajul mufrad menjadi rijal tambah alif. Dan bentuk yang ketiga hanya pengurangan seperti rasulun menjadi rusul. Maka di sini dikurangi. Dan bisa jadi keempatnya bersambung, ditambah, dikurang, dan ganti harakat seperti fakir.
innallaha faqirun wa nahnu agniya, kata orang-orang kafir. Maka syahidnya fakir mufrad. Namun untuk jamaknya yakunu fuqara, maka fuqara jamak taksir karena mukassar dari mufradnya. Mufradnya fakir ada ya, maka di jamak fuqara ya-nya hilang, namun tertambah dengan alif mamdudah dan sebagainya. Maka hukum dari jamak taksir dia itu marfu bi dhammah. Dan syahidnya di sini misalnya ucapan Allah hum kufarun. Hum kufarun, maka hum mubtada dan kufarun khabarnya, dan dia dalam keadaan marfu bi dhammah dan mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah, dan ini bukan pendalilan kita. Kemudian setelah kita ambil juga jam'u muannats as-salim, hakada wasal ila jam'u muannats salim. Baik, adapun jam'u muannats as-salim kalimat jama' maka masuk kepadanya seluruh jamak. Jamak taksir masuk, jamak mudzakkar salim masuk, wa jam'ul jamak masuk. Jam'ul jamak adalah yang tidak ada mufradnya. Dia jamak yang tidak ada mufradnya. Seperti qaumun, maka mufradnya adalah wahidun. Wahid, kemudian jamaknya qaum. Begitupun nisa, mufradnya apa? Imra'ah. Kalau timra'atul aziz, imra'ah mufrad, jamaknya nisa, maka ini jam'ul jam' dinamakan, bentuk yang tidak ada mufradnya. Maka majumi'a masuk kepadanya jam'u taksir, jam'u muadzakkar salim dan jam'ul jama', namun di ucapan bi alif wa ta keluarlah jam'u taksir, karena jam'u taksir tidak khusus ditambahi alif dan ta, seperti rasulun menjadi rusul, asadun menjadi usud, tidak ada alif ta. Maka ada tambahan alif dan ta, keluarlah jam'u taksir dan jam'u mudzakkar salim dan jam'ul jam'. Maka Maka dalam permasalahan definisi jam'u muannats salim bi alif wa ta, maka keluarlah jam'u taksir, jam'u mudzakkar salim dan jam'ul muannats dan al-jam'ul jama'. Dan kalimat mazidatain, bahwa alif dan ta ini mazidatain, ini juga tanbih yang bagi, karena akan keluar seperti bait menjadi abyad dan juga maut menjadi amwat. Maka maut menjadi amwat bukan jam'u muannats salim, dan bait syair menjadi abyad syi'riyah bukan juga jam'u muannats salim. Kenapa? Karena alif dan ta di sini, ta-nya terutama asal. Karena maut mufrad ada ta-nya, jamaknya amwat. Bait mufrad dari satu syair dinamakan bait, maka jamaknya abyad syi'riyah, kumpulan dari syair-syair. Maka di sini pun ta-nya asliyah, maka keluarlah bait menjadi abyad, maut menjadi amwat dari yang masuk kepadanya jam'u taksir, karena dia asal. Maka alif wa ta di sini harus mazidatain. Dan begitu pun alif yang asal seperti ucapan jamak dari al-qadi menjadi qudah, dan juga ghaziah menjadi guzah. Maka alif di sini alif asliyah, yang mana asalnya adalah qudayah menjadi qudah, guzayyah menjadi guzah. Maka ini dari keluar dari jam'u muannats as-salim karena asalnya ada alif. Maka hukumnya jam'u muannats as-salim, dia itu marfu bi dhammah, seperti ucapan Allah tusabbihu lahu as-samawati
as-samawatu as-sab'a. Tusabbihu lahu. Maka tusabbihu fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? As-samawatu. Maka as-samawatu fa'il marfu' wa alamat rafi'nya dengan dhammah. Adapun as-sab'u maka dia sifat dari as-samawat. Adapun mansub maka sama dengan mahfuz bil kasrah. Dan ini bukan pembahasan kita. Nanti akan kita bahas di alamatun nasb. Kemudian yang berikutnya wa fil fi'lil mudhari'. Ini udah dibahas belum? Wa fil fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Maka yang berikutnya adalah fi'lul mudhari'. Di sini dikhususkan dengan ucapan wa fil fi'lil mudhari'. Kenapa? Karena hanya fi'lul mudhari' yang dikhususkan dia di i'rab. Karena dari af'al semuanya mabni kecuali fi'lul mudhari'. Maka fi'lul madhi dia mabni dan fi'lul amr dia mabni alal itlaq. Maka pembahasan kita dikhususkan dengan fi'lul mudhari', kata Syekh wa fil fi'lil mudhari'. Kenapa fi'lul mudhari'? Karena dia mabni. Dan ini pun harus dengan syarat tertentu, seperti syaratnya dia itu alladzi lam yattasil bi akhirih syai', di mana dia tidak bersambung di akhirnya. Maka untuk contoh tidak bersambung dengan sesuatu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zahir dan yang kedua adalah muqaddar. Maka yang tidak bersambung terbagi menjadi dua, zahir dan muqaddar. Adapun zahir seperti di dalam ayat banyak, kita ambil misalnya di dalam surat As-Saffat, innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Innaha sajaratun takhruju. Sahihnya takhruju fi'lun mudhari' marfu' karena litajarrud anin nasib wal jazim wa alamat rafi'ihnya dhammah dhahirah. Sajaratun takhruju. Sahihnya takhruju. Atau muqaddarah seperti Allah berfirman di dalam surat Taubah, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Bahwa Allah tidak ridha kepada kelompok orang-orang yang fasik. Sahihnya la yarda. Maka la di sini la nafiyah yarda fi'il mudhari' marfu' wa alamat raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah li ta'addur. Maka ini fi'il mudhari'. Kemudian dia disebutkan lam yattasil bi akhirih syai'. Apa makna syaratnya fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu? Syaratnya adalah lam yattasil bi dhamair. Baik dhamair alif tasniyah ataupun dhamair waw jam' atau dhamair ya al-mutakallimah atau ya al-mukhatabah. Maka mereka jika bersambung dengan dhamair marfu'nya bi subutin nun, laisu bi dhammah. Nadribul misal yang bersambung dengan dhamir alif menandakan musanna. Yaqulu ta'ala fi suratul Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. Yasjudan fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazm. Alamatu raf'ihi apa? Jangan disebut dhamma karena dia masuk kepadanya dhamir alif, yasjudan. Maka alamat rafihinya bil alif. Sekarang dia menjadi dhammah dengan alif, bukan dengan dhammah lagi. Karena tidak masuk kepada syarat. Dia bersambung di akhirnya dengan dhamair. Dan begitu pun ucapan Allah Jalla wa Ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asy-syaitan minal mas. Maka di dalam ayat ini pun yaqumun. Ini syahidnya, ya'kulun. Maka para pemakan riba, dia itu kalau dilihat dengan kesat mata mungkin akan terlihat bahwa dia itu bagaikan orang yang kena jin. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asy-syaitan minal mas. Maka orang-orang pemakan riba itu para bankir,
Dia tidaklah bangun kecuali dalam keadaan syaitan memainkannya dari mas. Ini dari iqab di dunia bagi mereka pemakan riba. Maka syahidnya yakuluna dan yakumuna. Keduanya di sini fi'lun mudhari' yang marfu'an dan alamat raf'ihi-nya dengan subuti nun, bukan dengan dhammah lagi. Dan ucapan Allah Jalla wa'ala, fanduri madza ta'murina. Maka sahidnya adalah ta'murina. Madza ta'murin. Ta'murin fi'lun mudhari' marfu'. Dan alamat rafi'ihnya bukan dengan dhammah. Dan begitupun yang diinginkan di sini juga syaratnya tidak berhubungan di akhirnya juga dengan nun taukid, baik asakilah ataupun khafifah. Karena kalau bertemu dengan nun taukid, sakilah ataupun khafifah, dia akan mabni. Mabni alal fath. Contohnya seperti ucapan Allah Jalla wa'ala di surat Yusuf, la yusjananna wa la yakunan minas sagirin. Maka di sini taukid, la yusjananna, maka pasti la yusjananna akan dipenjarakan dan pasti dia akan menjadi orang-orang yang hina dina. Maka kalimat la yusjananna pasti akan dipenjarakan. La yusjananna di sini mabni al fath, bukan fi'il mudhari' yang marfu dengan dhammah lagi. Dan juga walayakunan sama mabni alal fath. Bedanya cuma la yusjanana ada tasdid, layakunan tidak ada tasdid, maka la yusjanana dinamakan nun taukid asakilah dan layakunan adalah khafifah. Dan keduanya mabnian alal fath. Maka ini hukumnya mabni. Tidak fi'il mudhari' yang mu'rab lagi, keluar dari ad-dhammah. Dan yang ketiga bersambung dengan nun niswah. Makna nun niswah di sini menandakan pelakunya perempuan yang jamak. Kama qala ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahun. Sahihnya yurdi'na. Yurdi' fi'lun mudhari' sekarang mabni ala sukun. Karena bersambung dengan nun niswah. Maka inilah dalam keadaan fi'lun mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai', tidak bersambung dengan perkara-perkara. Berapa perkaranya? 3. Pertama, bersambung dengan dhamair alif at-tathniyah dan waw jama' dan ya al-mukhatabah. Jika bersambung maka alamat rafi'ihnya dengan subutin nun. Seperti kami misalkan fangduri madza ta'murin. Fangduri madza ta'murin. Maka lihatlah apa yang diperintahkan. Maka di sini alamat rafi'ihnya dengan subutin nun. Maka mungkin inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran hari ini, bahwa semua fi'lun mudhari' yang mana dia itu marfu dengan dhammah dengan syarat di akhirnya tidak bersambung dengan 3 perkara. Ad-dhamair seperti alif dan waw dan ya al-mukhatabah, dan tidak bersambung dengan nun niswah karena dia akan mabni ala dhamm, ataupun bukan nun taukid karena dia, ataupun bukan dengan nun taukid karena dia nanti akan masuk menjadi mabni alal fath, la yusjananna wa la yakunan, maka di sini mabni ala al fath. Yakfi. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.